Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi khalaqana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah al-mubarakah. Tsaniyan salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ila nuril fahmi yakni ad-dinul Islam. Saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbicara di depan antum-antum semua ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya tidak punya judul yang lebih spesifikasi. Maksudnya tidak ada yang inti, judulnya itu tidak ada judulnya lah. Kira-kira begitu. Tapi saya sedikit akan menceritakan ke antum bagaimana orang yang buta, tuli, bisu bisa belajar. Jadi saya dapat inspirasi nih dari buku Terelie. Judulnya itu Moga Bunda Disayang Allah. Nah, jadi di buku ini diceritakan ada seorang anak yang dia itu buta, tuli, bisu. Ya, cerita ini diambil dari kisah nyata. Yang saya ceritakan kali ini adalah kisah nyatanya. Jadi ada seorang anak bernama Helen Adams Keller namanya. Nah, dia ini lahir tahun 1880. Sebelumnya emang dia tidak terlahir buta, tuli. Tapi pada dia usianya menginjak 19 bulan, tiba-tiba ada penyakit yang menyerangnya sehingga dia bisa buta dan tuli. Ya. Hingga pada tahun 1890 dia mulai belajar berbicara dengan menggunakan metode namanya itu metode Tadoma. Dan pada tahun 1904, sebelum itu yang lebih kerennya lagi, dia tuh bisa menguasai 5 bahasa. Bayangin, orang buta, tuli, plus bisu bisa menguasai 5 bahasa. Antum tahu bahasa Inggris, Yunani, Jerman, Perancis sama bahasa Latin. Masya Allah. Orang begitu bisa belajar 5 bahasa. Dan pada tahun 1904 dia tuh lulus di universitas, ya. Lulus di universitas dengan keterbatasan. Antum bayangin, antum yang sekarang dikasih nikmat Allah, yang ndak tuli, yang ndak buta, yang ndak bisu, masa kalah sama orang seperti itu? Nah, gara-gara dia seperti itu, dia ini membangun sebuah seperti perusahaan ya, namanya itu Helen Keller International. Nah, jadi Helen ini membantu masyarakat untuk mencegah kebutaan, gitulah. Dengan keterbatasannya dia bisa membantu masyarakat. Dengan keterbatasannya juga dia bisa mengunjungi 39 negara. Itulah orang kalau benar-benar ingin belajar dengan keterbatasan pun dia bisa. Kalau antum serius belajar, pasti bisa antum mengejar itu semua. Cita-cita antum bisa tercapai asalkan antum serius belajar. Orang keterbatasan aja bisa, ya, bisa belajar 5 bahasa. Bisa mengunjungi 39 negara dengan keterbatasannya yang seperti itu. Buta, tuli, bisu. Antum yang dikasih nikmat sama Allah pasti bisa juga menggapai cita-cita antum dengan ya tidak ada keterbatasan lah kita bilang. Maka oleh itu mari kita renungkan, kita syukuri nikmat Allah. Benar yang dibilang Allah Putra kemarin ya. Renungkan dan syukurkan dengan apa? Kalam Allah. Dan dengan kalam Allah di surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dengan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Begitulah. Jadi antum itu bisa bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Itu salah satu cara orang bersyukur, dengan belajar serius-serius, bersungguh-sungguh. Apalagi antum disekolahkan disayang ibu, yang alhamdulillah guru-gurunya Masya Allah S2, S1, bahkan ada yang lulusan dari luar negeri. Masa kita sia-siakan dengan begitu saja ya? Kita ambillah contoh dari cerita saya ini, semoga antum bisa mengambilnya gitu. Tanpa adanya keterbatasan, dengan adanya keterbatasan orang pun bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi saya mau antum belajarlah dengan sungguh-sungguh. Berantum bisa seperti Helen ini, bisa bisa menguasai bahasa, bisa mengunjungi negara-negara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga antum dapat bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.